apakah ya, mau balik lagi berangkat sih gua di benjol arah yang pesawat jampi yang dengan ini. cukup kelihatan tadi ya, berangkat dari arah Pulau Sentral menuju ke arah Pulau Mouthhouse. Dan ya, oke. Kok ada apa Ya, nih tapi guys? mungkin karena tadi sudah ada sneak peeknya sendiri untuk Iya. Purgatory ya. Apa nih, Memang guys? untuk Oh. modenya adalah Kita Bermuda berada di kala hari ronde habis itu Purgatory, terakhir, ronde Purgatory for the penentuan. last Apakah match Ford juga. Rider Ya. Tadi bisa kita masuk udah Evo sampai ke menuju Grand game pertama. Gue inget banget ada beberapa Ternyata tim yang bukan sebenarnya ada masih berusaha untuk jeda, memberikan ya. satu warna Cuma cipratan, dari warna baru orang tentunya dari Ya. posisi drop point. wawancara orang Menariknya jadi adalah dari booster. Singularity itu dari posisi teman-teman Rusia. Kalau Ya. gua ngeliat Pro League-nya di Rusia itu dia itu biasanya turunnya di mode host, kemudian bersamaan dengan satu member lainnya dari PS EX yaitu biasanya turun di Brasilia. Kali ini mereka berusaha untuk menyatukan satu otak dan akhirnya decide untuk turun pertama kali di Sky Lodge. Jadi kayak Sky Lodge juga saat ini belum ada yang kontes kalau kita bandingin sama National Competition. Sky Ya, Lodge Sky Lodge salah satu tempat tempat yang yang ada asal minimal Bugis, banget gua Bugis. ngeliat ada 2 squad nggak sih biasanya? Betul, karena kalau melihat dari posisi tempat Skylar sendiri, itu kan dia posisinya tempatnya itu kan garis lurus ya. Betul. Jadi ada yang berada di sisi area atas sama sisi bawah. Kalau misalkan mereka benar-benar adu otot di arah dua sisi itu, ya pasti yang akan diuntungkan adalah tim yang berasal dari tim di posisi di atasnya Skylar sendiri gitu kan. Jadi agak cukup kesulitan, tapi balik lagi mereka punya jalur escape yang sama-sama menguntungkan juga. Iya, dan tadi sempat gue bahas juga tentang ada beberapa tim sebenarnya yang sampai match terakhir banget itu tidak merubah keputusan rotasi ataupun drop point mereka. Ya. Di sini bisa gue bilang dari teman-teman Eropa atau Portugal, yaitu dari VX. VX ini tuh dari awal sering banget turun di posisi crossroad, kemudian akhirnya sekarang campsite, akhirnya ke Marble World juga mungkin. Ya. Sorry, itu yang lebih berwarna. Tapi yang nggak pernah pindah sama sekali ini dari, let's say, HK Sport. Betul. HK Sport itu pas Oh, di bener, liganya mereka, itu dia sering turun di daerah nggak jauh-jauh dari posisi mode host. Kemudian di match ketiga sebelumnya, itu dia sekali lagi turun di mode host. Jadi gue penasaran nih kira-kira bakal ada satu percikan lagi kah? Karena mengingat ini adalah game penutup gitu. Betul, game penutup. Kalau mereka masih tetap untuk kekeh mempertahankan tempatnya mereka atau lootingan mereka di drop point awal mereka untuk looting secara penuh di sampai zona late game, ya kalau misalkan mereka tetap masih memaksakan itu dan mereka nggak dapat untungan, ya mereka tetap harus menerima konsekuensinya. Iya, tapi yang menarik justru di sini tim yang diagung-agungkan kebanyakan pro player juga, let's say di sini dari Thailand ya, dari Attack All Around. Yes. Banyak banget yang bilang Thailand itu ototnya kuat banget, kemudian objektifnya juga oke. Dan tapi gue masih bisa bilang Thailand, this guys. is not the day for them gak sih, terutama dari AAA itu sendiri. Even though dia sebenarnya dari posisi drop point gak pernah berubah, dia Ya. selalu dapat comfort zone-nya, kemudian habis itu menariknya juga nggak ada yang berusaha untuk kontes sama mereka sama sekali. Jadi mereka free looting, tapi mereka tuh selalu gagal ketika memasuki rotasi kedua sampai menuju rotasi ketiga. Itu ke arah zona udah mulai mengecil, pasti selalu rata di sana deh. Betul, karena ada juga pergerakan-pergerakan dari pemain-pemain Attack All Around yang memang menurut gue banyak juga ada mistake-nya. Beberapa pemain yang memang mungkin salah satu racer yang memang selalu ngebuka jalan, tapi balik lagi banyak banget momentum mereka untuk kena pick off duluan sama tim lain. Yeah. Jadi karena memang menurut gue di fase play-in ataupun di Free Fire World Series, tentu di region-region lain itu mereka benar-benar permainan untuk meta defensifnya kuat banget. Mereka selalu cepat untuk bisa ambil keputusan, masuk ke zona dan memilih kompon yang memang benar-benar poinnya tuh benar-benar dapetin tempat yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk bisa nyayur kill. Iya, dan beberapa tim yang bisa gue bilang cukup memberikan warna selain VX ya, yang tadi turun di Crossroad biasanya, atau Campsite, sekarang tiba-tiba turun di Marble. Let's say dari New Gang atau dari Oke, kita Singapura udah sendiri, kembali biasanya turun di di Crossroad atau New Brasilia. Gang, guys, Kali ya. ini first-nya dia langsung turun di posisi Quarry, dan ini yang Riders bikin gue tetap nomor penasaran nih, 1, kira-kira nomor apakah 2 masih Loot, bakal nomor sama 3 lagi? Kita lihat tentunya. Esport. Ya, dan kalau kita lihat di sini Oke, dari kita Edweg yang lihat sudah dari memberikan sekarang. satu Oke, tembakan main balasan tinju, guys. dari teman-teman Gila, HQ. HQ, guys, Sudah dari seorang ada HQ adu main tinju, jotos guys. yang dimana Kita tinju Neo dia, guys. berhasil terkena down. Di sana ada satu kamuflase yang diaktifkan. Marijen langsung tumbang tinggal satu, guys, nyawanya, dengan guys. seorang Tyson, dimana Gila, dengan M60-nya. guys. Oke, tapi di Forza sisi dia lain akan juga perang Force melawan tim Rider dari tim udah Thailand. bertemu Oke, lagi tim dengan Attack All
IM Soza berhasil di knockdown dari seorang dari tim Thailand dan juga tim Indonesia, di mana IM Soza untuk didapatkan langsung disentuh, di revive lagi dan berhasil selamat. 1 poin kill dari teman-teman First Rider ke arah tim dari Attack Aron, di mana Ombak udah coba buat nge-split tapi harus berhati-hati karena di belakangnya masih ada pemain Attack Aron yang melakukan satu inisiasi backstep, tapi ternyata justru Karamel yang terkena down. Iya, tapi gue rasa ini udah menjadi salah satu sandra ya untuk teman-teman dari First Rider yang tidak akan dilepas. Dan benar aja Ombak Indian of the Story berhasil mendapatkan poin kill. Hanya tersisa 2 player berarti dari Attack All Around. Cuman gue bisa lihat dari pergerakan teman-teman First Rider sangat-sangat sabar, tahu tapi pasti bakal digengkan kira-kira. Yes, digas begitu saja oleh teman-teman First Rider, di mana sudah ada satu inisiasi, bukan langsung ditatakin, tapi ternyata IM Soza, oh my god, Sozanya bakal langsung di-end. Oh my god, masih bisa diselamatkan, tapi ternyata justru terkonfirm kill oleh teman-teman Attack Aron. Hampir saja First Rider lengkap pemainnya untuk meratakan Attack Aron, tapi sayang banget IM Sozanya dipulangkan ke lobby. What happened ya? Padahal menurut gue tadi dia First Rider bisa bulat loh, tidak kehilangan satu member pun kalau misalnya dia masuknya secara berbarengan. Dan backup support yang dilakukan dari teman-teman First Rider itu timingnya tepat. Tapi sayangnya tadi mungkin Souza masuknya terlalu terburu-buru, akhirnya belum ada backup support yang ready, udah langsung knock end begitu saja. Dan harus di trading yang menurut gue cukup sayang. Mereka bisa mendapatkan 4 poin kill secara bersih tanpa harus kehilangan satu member. But it's okay, kita move on dari situ, kita reset lagi mentalnya. Karena nih ya, yang perlu kita perhatiin lagi, masih ada HK, masih ada Load yang kita tahu menjadi salah satu saingan First Rider cukup ketat secara standingnya ya. Betul, jangan lupa juga ada teman-teman dari Mena, dari Dea yang memang masih coba untuk melakukan satu mepet poin ke arah teman-teman dari Load dan juga dari First Rider. Dan kalau tadi gue sebenarnya pengen bahas lagi dari First Rider Bravo. Kalau tadi sebenarnya M Souzanya coba buat tahan di arah belakang cover dari jauh, mungkin masih bisa selamat. Kan tadi sebenarnya habis dia terkena down, tentu resource-nya dia akan berkurang. Dari secara fast tentu dia nggak akan punya karena udah pecah sama teman-teman dari Attack Aron. Jadi menurut gua dari Souzanya sendiri harus bertahan diri untuk setidaknya memberikan satu vision atau satu tembakan dari jauh, bisa selamat dan bisa utuh sampai 4 pemain di zona late game. Iya, tapi ini kalau lihat ya, ini lumayan skemanya dipegang banget sama HK. Jadi peluru dari seorang open fire terhadap teman-teman dari VX. HK memang di drop point sebelumnya turun di arah posisi Monvilla, kali ini langsung lagi dan gue rasa menjadi bulan-bulanan sih habis ini. Iya, jadi bulan-bulanan di mana sudah ada Jamset juga dari seorang Artemis dengan AOG-nya kan di sini sudah langsung tumbang satu orang, masih bisa selamatkan dari seorang Leonau dengan 8 health point-nya, masih bisa untuk langsung kena down satu pemain dari VX dan 3 pemain dari VX baru saja datang coming ke area quarry. Ya, tapi gue rasa ini HK udah sempat buat reset ataupun regroup lagi karena memang lumayan berjarak dari posisi teman-teman VX yang mungkin udah ngasih shot call juga. Oke, gue udah nggak bisa ditolong, kalian masih boleh mantau kalau misalnya bisa nge-pick off satu member yang finishing buat, tapi nggak perlu terlalu all in karena Indian of the Story toh mereka udah disadvantage secara jumlah juga gitu dari teman-teman VX. Dan HK sekali lagi memang kalau gue bilang menjadi salah satu tim yang cukup oke dari game pertama juga. Gue bisa ngeliat dia sempat dapat first blood sampai akhirnya menutup game terakhir juga dia masih kuat bahkan untuk early pace ya. Betul, kuat di early pace dan tentu ini kalau dari VX sendiri menurut gua nggak perlu harus memberikan tembakan peringatan, tapi sini Mira yang lagi ngendok di arah atas, keren kuning udah ketahuan time runner diaktifkan di mana sudah terkena down oleh seorang Neonau di sana, tapi sudah ada satu info tembakan yang kedengaran oleh teman-teman VX dan VX sudah langsung berencana bergerak masuk atau merapat ke arah dari area quarry di mana Funky di arah depan udah masuk ke garasi dan akan mendekat ke arah teman-teman VX yang tersisa. Yes, ini dia dan gue rasa ini bakal dikeras habis-habisan oleh teman dari HQ dan bener aja. Udah terkena down, sudah didapatkan oleh HQ, tapi ternyata ada tembakan lagi dari arah VX di mana pemainnya dari orang Maso 9 langsung coba memberikan satu flick shot ke arah teman-teman HQ, tapi balik lagi langsung dia engage sampai udah kepantau juga masih kerender ditembakin, time turner diaktifkan untuk memberikan satu movement speed dan juga
juga menjauh untuk ke arah teman-teman HQ, di mana ternyata justru dari Almas Neo di sini. Now kembali lagi dengan senjata AOG-nya memberikan pressure ke arah teman-teman X. Ya, ini dia Neo yang sebenarnya dulu namanya tuh cuma Neo aja. Sekarang dia upgrade sedikit lah ya jadi Neo dan gue udah nggak expect secara individual skill mereka dia ini cukup kuat dari waktu dia masih bersama tim Antid ketika dia di Arena of Survival 2019. Dia itu sebenarnya masih di posisi kedua 3 sampai dengan 24, tapi tiba-tiba dia di Arena of Survival-nya si Vietnam tahun 2020 dia menjadi League MVP. Wow, dan akhirnya MVP. Langsung diakuisisi lagi oleh HK Esports dan mendapatkan quadra hari ini. Aduh. Lagi bahas quadra kill, tapi ternyata di sini lagi kabar buruk juga untuk teman-teman First Rider Bravo karena di sisi lain habis dari Lumber Mill mereka bergerak ke arah Fire Brigades, ketemu sama teman-teman dari Latam, dari Godplan yang dimana tadi Kapten Darko terpantau kepecah juga kepalanya. Aduh, gue ngerasa Darko di sini sudah mulai agak sedikit hilang fokus, tapi baru sedikit aja ya, nggak mengurangi semangat mereka tentunya. Dimana sebenarnya gue ngerasa, lu ngerasa nggak sih Godspan tuh kayak nempel banget sama tim First Rider Indonesia. Gue ngeliat dari match pertama, kemudian match kedua, bahkan sampai match terakhir, nggak sampai rotasi kedua, mereka selalu ada di bayang-bayangan Godspan X First Rider gitu. Iya. Walaupun sebenarnya dibayang-bayangi oleh teman-teman Godplan, tapi balik lagi Indonesia harus punya tingkat awareness yang tinggi. Karena kalau misalkan mereka nggak punya tingkat awareness yang tinggi, setiap rotasi kedua, rotasi ketiga akan cukup sulit didapatkan oleh First Rider Bravo. Kalau misalkan mereka benar-benar nggak terlalu was-was. Ini gua jujur kalau misalkan sampai 2 orang dari First Rider Bravo ini langsung tumbang di peringkat 8, aduh gua nggak tahu nih poin dari Loud dan juga HQ bahkan sampai ke Dea yang tadi di peringkat ketiga dan peringkat keempat justru bisa kayaknya chance mereka buat nyusul dapat. Dan yang perlu kita highlight di sini ya, HQ ini belum kehilangan satu membernya sama sekali. Dia adalah salah satu saingan terberat juga untuk First Rider dan dia sudah mengantongi 6 poin kill. Waduh, 6 poin kill. Tapi kalau kita melihat dari teman-teman Yugeng Hazel udah melihat pergerakan dari seorang Janito. Janito ini kok kangen? Oh, Jani. Kenapa sih? Enggak, soalnya ada Jani ya kan, Janitra, Janito. Oke. Aduh, keinget sama coachnya Aerolov gua Janito. Masih coach? Oh nggak tahu. Nggak tahu kabarnya. Waduh, coba dikonfirm kill Bapak Janitra ya. Ya tapi kita geser dulu nih karena udah mulai deg-deg seluruh tentunya ya buat teman-teman First Rider nih. Kayak kalau gue lihat juga dari keputusan mereka adalah mereka nggak pengen terlalu cepat untuk masuk ke spot selanjutnya juga karena memang basically mereka hanya sisa berdua. Dan ya mereka pelan-pelan tapi pasti lumayan berjarak juga. Joker di sini berusaha untuk jaga belakangnya si Ombak. Let's say kalau misalnya nanti ketika masuk ke zona semakin tengah ada yang nge-backstep, who knows gitu kan. Betul. Dan lama juga ya dia ngejar zonanya tuh benar-benar muter gitu di pesisiran terakhir zona itu sendiri gitu. Tapi kalau kita melihat permainan First Rider Bravo mereka ambil di arah patahan ini tentu masih wise banget karena balik lagi zonanya masih lebar di arah Lumber Mill. Iya, jadi masih oke lah ya. Iya, jadi mereka masih oke untuk bertahan di sini tanpa ada pergerakan yang cukup serius ke arah dalam zona selanjutnya. Kalau misalkan zonanya nggak bergerak ke arah Lumber Mill dan benar aja bibir zona masih bisa didapatkan oleh First Rider Bravo dan ini akan menjadi satu delay time yang cukup baik untuk First Rider Bravo. Ya, dan akhirnya ini ngebikin gue penasaran terhadap apa yang terjadi dengan kebanyakan tim yang lainnya yang terutama masih jadi saingan berat juga untuk First Rider. Let's say dari Load, kemudian kita juga masih belum lihat gitu kabar-kabar tim yang VX tadi masih ada satu membernya kan ya? Masih ada satu membernya, oke, New Gang yang juga tersisa satu sama Hazel doang. Betul. Dan dari Singularity, Rusia, lumayan oke, masih belum kelihatan sampai sekarang sejauh ini mereka udah rotasi sampai kemana. Kemudian masih ada Attack All Around yang tadi sempat ke snipe sama First Rider tapi masih belum all in dan ketemu guys depannya. Ada yang endap Hazel turun dari bukit langsung didekati, harus dikejar lagi. Panik benar aja ditembak bisa saja dengan double vektornya di mana Hazel dengan tentarnya langsung coba diaktifkan. Ada
ditonjok-tonjok dengan ilmu mistisnya, di mana sudah ada seorang Hazel di sana pecah kepalanya, and Wagen Yuge puas di peringkat ke-8. Yes, itu dia. Lumayan agak terlambat ya untuk awareness-nya di sini. Padahal menurut gue tadi harusnya sudah ke spot minimal banget. Dia ngeluarin langsung defensif pop-up global gak sih? Tapi kayak cukup lambat gitu pergerakan tangannya. Tapi ya kita geser dari situ nih karena ada sesuatu yang lagi menarik banget. Yes, First Rider udah mulai menjadi rasa was-was ini tuh makin naik gitu. Aduh, ini gue gemeter banget melihat posisi Godplay yang udah mendekat ke arah First Rider Bravo, ke arah bukit di sisi kirinya. Kalau ombak berlari ke arah sisi kiri, itu ada teman-teman HQ yang udah ngamanin patahan. Dan waduh, ini kalau misalkan Godplay lanjutkan perjalanannya, ini akan menjadi satu kerugian untuk First Rider. Gue rasa HQ sih. Aduh. Udah nih, ini gue nggak tahu lagi, tapi semoga aja First Rider Bravo nggak ke tracking sama HQ bakal bergerak ke arah Fire Brigade. Ayo masuk aja ke Fire Brigade. Ya, tapi ini yang bahaya tuh justru ini ya, karena lu bayangin yang nge-snap atau nge-shut, let's say kalau misalnya mereka bertemu yang nge-shutdown First Rider, itu adalah HQ sendiri. Lu bayangin seberapa dramatisnya perubahan standing kita nanti gitu. Iya, itu dia, HQ ada di peringkat ketiga, bos. Kalau misalkan HQ dapetin First Rider Bravo, aduh gue gak tahu lagi nasibnya First Rider Bravo nih. Tapi gak apa-apa, kita masih tetap optimis, kita masih tetap untuk terus mendukung First Rider Bravo dengan hashtag FFP bersatu. Langsung ramaikan di kolom komentar, dan kita akan sebentar lagi melihat pertarungan dari teman-teman Rusia dan juga teman-teman dari Latam. Sudah ada satu sneaky dari seorang Karma dengan double snipernya atau double bareta, tapi harus berhati-hati juga karena di depannya sudah ada dua orang yang menunggu, Mars dan juga Mosfin, yang dengan satu plasma granatnya akan meledakkan semua lawannya. Ya ini dia, sempat tadi gue tanya Rusia atau Singularity itu di mana. Sekarang kita langsung terjawab, betul aja di mana. Kritikanya udah langsung masuk begitu aja oleh teman-teman Latam. Godsplan kali ini. Yes, Godsplan sudah bakal langsung coba untuk nge-revive temannya, tapi sisi lain Nezawan sudah berhasil melakukan seorang Rain di sana. Langsung di-confirm kill. Granat coba dilemparkan oleh seorang Moxfin dengan satu Pet Piston dan juga Alvaronya. Langsung digempur, langsung dihujani peluru, dihujani granat juga. Akan mengumpat di arah bawah kayu jati yang ada di lumber mill. Coba untuk langsung diputarin aja, langsung coba dimajuin, maju dan Katsu langsung dijam saja masuk di sana. Moxfin dengan Amage 7-nya masih bisa menyelamatkan seorang temannya di sana. Ditutup dulu, di reset kembali, coba santuy dulu, dimana Kadirov jam dengan double baretanya atau double vectornya, dimana seorang Karma menjadi last man standing dengan double sniper, tapi masih bisa untuk mendapatkan satu knockdown. Dan ternyata Godplan gak bisa berbuat banyak. Singularity CIS berhasil confirm 4 kill. Yes, itu dia kalau kita lihat. Dan Rusia balik lagi back on track masih bersama dengan Dea. Kali ini yang ternyata udah langsung knock begitu aja. Dan ini load yang bukan kaleng-kaleng lawan mereka, berhasil nih bos. Dan oh my god, granatnya on point banget sih For. Granat on point masih bisa untuk diantisipasi dengan Chrono. Sudah ada seorang Lord Will juga yang udah langsung masuk ke arah sisi kanan, langsung coba digerus, langsung coba di-entry, masih belum bisa sempat, mana sempat keburu telat, udah coba menggunakan handlernya. Lord Will terknackdown di sana dengan satu MAG 7-nya, masih bisa untuk diberikan pressure lagi. Cowan sini dengan satu granatnya, langsung coba dimasak ke arah teman-teman dari Dea. Meledak sudah satu orang di sana, langsung matang. Peringkat ke-6 didapatkan oleh teman-teman MENA. Itu dia load from Brazil yang baru aja buya di game sebelumnya dan langsung taunting nari-nari game nih. Dia narinya udah nggak di game lagi bos. Di stage. Waduh, itu dia taunting realnya ya. Iya, taunting nih real bos. Freestyle langsung di panggung. Nggak, dia pemanasin sih. Oh, pemanasan. Ya dingin saja dingin. Bener. Dan ternyata kita lihat di POV minimap, tentu HQ sudah bergerak ke arah Fire Brigade sesuai dengan permintaan gua. First Rider Bravo masih bisa aman. Oke, gila ya. Ini lo langsung on call ya. Tolong ya, masuk aja tuh Fire Brigade, tolong jauh, gitu. itu kosong. Ya, tolong jauh gitu. Bukan ini stream snipe gue. Bukan. Sorry. Anda siapa? Saya Indonesia ya. Oh, tapi kita lihat di sini dari Noda 7 sudah menerima damage teman-teman dari Singularity, di mana satu demi satu glow dipasang untuk menyelamatkan teman-temannya, atau sudah bakal regroup lagi, di mana sudah mendapatkan satu obstacle permanen juga, batu besar, tapi balik lagi zonanya nggak berpihak ke arah tim Lord dan bergerak ke arah tim HQ, di mana ada teman Gun juga yang akan membackup dari seorang Moxpin dan juga Neza. Iya, memang secara player itu cukup nearby
kalah ya untuk teman-teman dari Rusia. Cuman memang kalau ngomong tentang posisi, gue nggak bisa bilang posisi mereka paling best di Yes. sini. Indonesia kan Agak satu sulit 12 juga buat Indonesia ngejar masing. pergerakan dari teman-teman HK yang gue rasa Indian of Story mungkin bakal bertabrakan sedikit mengikis terhadap Lot. Itu pun kalau misalnya Belum tahu juga, guys. teman-teman Sama dari tim Lot, guys. Lot ini masih cukup Supportnya, maksa. Tapi gue guys. suka di mana Supportnya, mereka supportnya double lumayan barrel, aware ada langsung sniper. menggunakan UAV light di sini untuk make sure tim arah SNG sini Muslim tuh arah yang mau gue masukin tuh Wah, sebenarnya cukup clear apa hancurkan. enggak gitu. Yes, cukup clear atau enggak, tapi balik lagi di sini First Rider Bravo apakah sudah tim merapat, Rider akan sudah bertemu? digunakan hand cannon di sana, dilepaskan Oke, dua tim peluru, Rider, oke, ada kita tatanan lihat- juga kita diaktifkan, lihat apakah Blue Wall akan masih bisa tercapai untuk dipasang bersama oleh seorang tim Joker, Rider, oke, bakal tim langsung menarik SNG, dirinya kita ke arah lihat. pagar, coba Menjangkut, dibacok aja, tapi ternyata di menjangkut. sini Oke, kita lihat dari berhasil ombak dengan dikeluarkan. double vektornya berhasil mengenakan satu orang, dua orang sekaligus, dua pemain tersisa di mana sudah ada seorang Mars juga yang langsung coba pasang gluanya ke depan, Wow, di mana kena coba untuk dua reset orang, dulu, guys. coba medkit dulu, karena di sini udah tersisa 22 health point aja. Dan First Rider Joker pun juga masih gila, harus cuy, benar-benar bisa Rider-nya, recovery cuy. health point-nya sendiri Wah lagi. ini parah sih Allah Cuy. bersama First Rider banget. Lu bayangin HP-nya hanya sedikit, mereka masih bisa clutch di situ posisinya terhadap 3 orang yang langsung ngeras begitu aja. Tapi memang ada beberapa mekanik nggak sih yang dibuka dari teman-teman Rusia di situ dari Yes. posisi masuk. Tapi kita Iya, geser masuk, dulu masuk, karena gue rasa masih ada oke, satu oke, last man standingnya betul, Rusia. betul. Ya, Oke, berhasil pecah berat. Oke, ya itu GG cuy. Force Rider berhasil membuatkan tim Dasar Indonesia kuat banget, ini dia ombak bosku. Oke, Force Udah langsung Rider, confirm guys. 6 poin kill berhasil dikantongi di Wah, arah banyak 4 guys. pemain Force Rider 4 tim tersisa, besok sorry, dengan main, 8 guys. orang yang masih hidup. Dimana kita melihat dari sini zona Akan selanjutnya udah akan menuju berpihak ke arah grand teman-teman final, HQ. guys. Kayaknya, guys, ya. HQ sedang Yes. mengambil Oke, atau kita mengendalikan secara penuh zona HQ. selanjutnya. Tapi kita melihat di sini ada HQ, backstep, ada yes, upaya wow, dari di First Rider Bravo sini, ya. yang akan menunggu momentum untuk bisa melakukan satu steal kill. Tapi Wow, ternyata Force Rider ombak dari arah ombak. kejauhan. Cuy, VX berhasil berhasil dipulakan, mendapatkan cuy. confirm killnya di atas Di teman-teman steal kill ya? First Rider. Di steal kill. Iya, padahal nggak kenokin di sini adalah First Rider, tapi memang posisinya udah lumayan ke pressure dan harus meninggal begitu saja. Tapi gue penasaran apakah kira-kira Joker bakal langsung 1v1 Wow. dan Wah, gak Rider bisa. berhasil masuk Tapi top it's di okay. 3, cuy, Indonesia ya. tetap di hati. Oke, kayaknya Dan Neo, iya, oke, sedikit sayonara lagi. Gue untuk penasaran nih karena Neo. HK Boyan so dia, far sayonara, masih sayonara. dengan 12 killnya dan Selamat. gue nggak ngeh sampai ternyata masih ada VX di sini. Out of nowhere. What the hell? Wah, tapi di sini Janito sudah bakal langsung kena satu granat, masih ada satu tabungan Oke, glue tunggu ya, yang guys. dipakai dan Oke, ternyata apanya VX yang pun tereliminasi di benar-benar peringkat oke, kedua thank you. dan HQ Thank berhasil you. buya di match terakhir di Congratulations Free untuk Fire tim World HQ. Series Play-in. Boya Wah di itu dia on HQ keonam, guys, dengan ya. poin kill yang sangat cuan banget. Cukup nyayur di match terakhirnya juga. Cukup konsisten beberapa kali nabrak dan juga ditabrak. Tapi ternyata cukup kuat. Tapi sempat gue bahas juga. Gue Selamat, rasa selamat, guys. memang Selamat, basically guys. di Untuk sini tim kan itu, guys, ya, dari HQ ini. posisi Singularity atau Rusia itu dia Nirmala atau unggul secara Yap. player. Tapi seperti yang gue bilang, dia bakal susah nih ngejar posisinya teman-teman HQ yang sudah bisa gue bilang dari positioning oke, dari kompon juga oke. Apalagi load yang udah tinggal head on terhadap teman-teman dari HQ itu sendiri. Dan Iya. First Rider emang udah nggak punya banyak pilihan, hanya dengan 2 playernya dengan posisi yang bisa gue bilang cukup di sandwich. Itu udah nice try banget sih for Indonesia. Aduh, gak apa-apa walaupun tersisa Yes, dua kita pemain masih menunggu aja klasemen dari poin untuk Ombak ini, dan guys, ya. juga Joker. Tapi balik lagi, peringkat Boleh ketiga suka bosku lagi, diamankan. jangan lupa di like, Oh komen, my dan god, 7 poin subscribe. kill Jangan berhasil lupa dikantongi oleh First Rider Wah, Bravo. Ini akan memperkuat udah mencapai posisi First Rider Bravo di peringkat pertama untuk klasemen. Tapi, waduh, ini tapi gue gak tahu nih ya, apakah masih bisa digeser oleh Lot atau justru masih digeser oleh HQ? Ya tapi kalaupun bergeser gue masih Oke, optimis ini untuk highlight-nya. let's say minimal banget masuk top 3 dan akhirnya menuju grand final dari First Rider itu sendiri. Tapi apapun tim hasilnya, gitu gue ya. pengen berterima kasih karena First Rider menyajikan kita tontonan yang sangat layak sekelas internasional sebagai pengalaman mereka pertama kali di FFWS, tapi tidak seperti orang-orang yang baru masuk ke kelas ini. Gitu. Itu dia, itu poin pentingnya buat First Rider yang memang benar-benar unjuk gigi di Yes. panggung internasional dan memberikan permainan ataupun perlawanan yang cukup benar-benar sengit banget untuk tim-tim region lain. Dan kalau kita melihat di sini Singularity memang secara overpower, tentu mereka sangat-sangat bagus banget. Tadi ada satu pemain juga yang menggunakan satu double berita juga bisa secara poin untuk bisa mendapatkan beberapa kill. Dan di sisi lain
Dan pun juga sebenarnya dari Singularity mau masuk ke Arizona pun udah ditatakin sama teman-teman HQ yang udah mengambil atau mengendalikan penuh zona selanjutnya. Iya, tapi karena terlalu fokus terhadap permainan First Rider juga tadi sampai kita nggak menyadari, aku kira tadi sudah langsung buya untuk HQ, tapi ternyata masih ada the last man standing out of nowhere. VX takes the second point saat Yes. itu. Jadi ya itu gue masih sangat respect juga di mana VX ternyata sneaky play-nya berhasil membuahkan hasil untuk negaranya juga gitu. Yes, itu dia. Karena nggak bisa kita remehkan juga kalau udah last man standing, dia bakalan mati langsung di zona-zona ketiga. Tapi balik lagi, itu adalah satu kesabaran yang tingkatnya tinggi banget. Betul. Itu dia yang harus didapatkan oleh para kalian. Dan Survivor. pastinya udah pada deg-degan juga gak sih tentang standing akhirnya, Apakah tentang Mercedes siapa yang bisa akhirnya layak menuju grand final dari World Series Free Fire itu sendiri gitu. Yes, betul banget. Udah nggak sabar lagi. Sekali lagi buat kalian di rumah langsung spam aja. First Rider Bravo bisa lolos di babak grand final. Dan kita akan melihat dua tim kebanggaan kita untuk bermain di grand final. Amin, amin, amin. Aduh, tau gak sih, gue tuh merinding disco. Waduh, merinding disco. Ya ampun. Deg-degan. Ini gue udah gak bisa lagi gerak apa tuh. Udah kayak udah kaku gitu sih. Tau kan? Kayak ya. Kadang udah. lu udah kayak apapun gimana ya, gemes gitu loh, Gemes kayak banget. lu gak tahu lagi. Tapi jujur aja ya, gue sih optimis kalau misalnya First Rider bisa lah masuk top 3. Optimis Indonesia langsung mengharumkan lagi untuk dua tim ya, mengharumkan Indonesia di turnamen atau di tanah negara Singapura ya. Iya. Waduh, udah kayak gimana ya? Tadi gua kalau tadi skemanya HQ mendekat ke arah First Rider Bravo, dia tusun di peringkat ke-7. Aduh. Ya, jadi thanks to HQ juga kali ya. Dia firasatnya nggak sampai sana. Betul. Iya, firasatnya nggak sampai sana dan Itu dia. Iya, itu mungkin bisa gue bilang cukup beruntung juga dan akhirnya menjawab kalau misalnya it's not all about the skill, tapi nggak cuma tentang gimana kita learning our attitude, tapi misalnya doa, mungkin lucky juga bermain di sini ya, dan selalu seperti itu. Tapi ini dia yang Oke, akhirnya cuy. kita Lihat. lihat. Match ke-6 standing tentunya HQ Woi, match Hotspot ke-6 mendapatkan 25 poin. standing, First Rider guys, ya. Bravo di peringkat kedua Kita lagi dengan 15 akan poin. Lot di peringkat ketiga dengan 11 poin. menyaksikan. Dan tim-tim lain dari Singularity Invisible berhasil mendapatkan Poin 10 poin. FAX Orar. First Match Rider, pertama, match ke-6 First apakah Rider, First berhasil? Rider. Gua yakin dia bisa mungkin. grand final. Ini dia sebentar lagi. Oke. Yes, First Riders. First Congratulations, berhasil Riders langsung masuk ke babak selanjutnya di babak grand maju final. ke Menyusul teman-teman grand EVOS final, Divine. Dan tidak tergeser sama sekali. First Jadi, Rider First takes the Riders crown, membuktikan menyusul kalau tim misalnya EVOS tiket Divine di guru, tiket grand langsung menuju grand final. final, Dan mereka sudah well dikasih nama deserved. tiket. Bukan posisi kedua, bukan posisi ketiga, Gila, posisi cuy. pertama GG nih, Gaming, bos. cuy. Wow, Gaming, perjalanan GG pertama Gaming, cuy. langsung mendapatkan Oke, posisi MVP pertama. Dan ini untuk dia HQ MVP dari Neo. HQ Neo Now dengan Nah. 8 poin kill didapatkan di match Purgatory. Aduh, ini Neo Naho kayak langganan MVP banget ya. Waduh. Pas di Vietnamnya seperti yang tadi gue bilang, dia jadi League MVP juga ketika Oh, Arena of Survival ombak. 2020-nya Masuk, Vietnam. cuy. Kali ini dia jadi MVP juga di MVP. FFWS lagi. Aduh. Tapi kita Gokil. lihat di sini dari Neo Now di peringkat pertama 8 kill, Ombak di peringkat Ombak dong. ketiga dengan 3 kill, dan Artemis sama poin killnya walaupun di peringkat kedua. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat emang poin killnya sama, tapi balik lagi Oke, mungkin dari sangat, hitungnya oke. dari damage. Dan tentunya Advance to Final ada First Rider Bravo, Loud dan juga HQ yang akan melanjutkan langkahnya ke babak Grand Final Oke, Free Fire cuy. World Series Sampai sekali ini ada videonya, 2021 Bang. Singapore. Yes, congratulations for Indonesia, berjumpa Brazil, dan lagi juga di tanggal Vietnam yang 30 di akhirnya grand final melanjutkan FFWS perjuangan 2021. setiap Oke, negara bye-bye. perwakilan mereka Jangan untuk lupa like, masuk ke komen, World dan Series yang subscribe.